Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang musibah. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau kita melihat artian dari kata musibah itu di dalam kamus, dia adalah merupakan bencana atau bala. Kemudian apabila kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, maka musibah itu dia mempunyai 3 sifat. Pertama, sifat dari musibah yang Allah berikan dan Allah turunkan kepada manusia. Pertama, dia bersifat sebagai ujian. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah, misalnya surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan berkata kami beriman, walhal keimanan mereka itu belum diuji coba. Kaum muslimin, musibah semacam ini bertujuan adalah untuk Allah mengetahui derajat keimanan seseorang. Dan ini ditujukan kepada para nabi, para rasul, para ulama, para anbiya, orang-orang soleh. Dan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat cobaannya. Dan cobaan dan ujian yang paling berat adalah para nabi. Maka itu kepada orang yang beriman, jangan hanya mengaku beriman kalau belum diuji coba keimanan itu dengan berbagai macam cobaan. Ya, samalah dengan seorang sarjana, jangan mengaku sarjana kalau belum pernah menulis karya ilmiah dan diujikan di hadapan para penguji. Kaum muslimin, lalu sifat yang kedua, musibah yang diturunkan kepada manusia itu adalah sebagai teguran atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an. Misalnya ayat dalam surah As-Sajdah disebutkan وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Lihat kata-kata wa di situ, dia merupakan huruf qasam. Benar-benar akan kami rasakan kepada mereka satu azab dari Allah, azab yang dekat. Dunal adabil akbar, bukan azab yang jauh. Maksudnya azab yang dekat itu adalah azab di dunia, bukan azab di neraka. Maka bagi mereka yang mendapat azab di dunia ini, dia adalah merupakan praskot, akibat dari perbuatan-perbuatannya. Agar mengapa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang melakukan kedurhakaan, yang melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan. Maklum yang namanya manusia kadang-kadang berbuat dosa dan khilaf. Maka kepada mereka diberikan azab, diberikan bencana, musibah,
la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Itu sifat yang kedua sebagai teguran bagi mereka. Kemudian yang ketiga, sifat daripada musibah ini adalah benar-benar sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai azab, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata manusia itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata penduduk satu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya akan kami buka, kata Allah, barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Akibat dari mereka mendustakan ayat-ayat Allah, melecehkan agama Islam, itu banyak. Agama Islam, Muslim di India dibunuh, dizolimi, disakiti. Ayat Al-Quran dihina, diinjak. Para ulamanya dilecehkan. Padahal mereka meyakini Islam. Nah, bagi mereka ini adalah fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tentu akan kami azab mereka ini, kata Allah, disebabkan dari upaya-upaya yang sudah mereka lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, sifat yang ketiga ini benar-benar azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Azabnya ya untuk orang kafir, ya juga untuk orang muslim yang melecehkan Islam. Dan mereka ini benar-benar kami azab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kita semua tentunya berharap mudah-mudahan sifat ini tidak ada, sifat musibah ini tidak ada pada kita sebagai orang muslim yang taat. Ada juga yang nanya, Ustadz, kami ini rajin semayang, rajin ke masjid, rajin majelis taklim, tapi musibah datang juga tidak berhenti musibah datang. Jawabannya di dalam surah Al-Anfal ayat 25 disebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak saja khusus ditujukan kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi orang yang tidak berbuat maksiat pun akan terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah ini dia tidak pilih-pilih. Tsunami datang, rumah siapa saja dilibasnya. Rumah pejabat, rumah gubernur, rumah bupati, rumah wali kota, semua dilibasnya. Musibah dia tidak pilih-pilih. Oh, ini rumah ustaz, belok rumah ustaz. Oh, ini rumah preman nih, hajar. Oh, tidak seperti itu. Yang namanya musibah, siapa saja dihajarnya. Maka oleh karena itu musibah ini terjadi, jangan kita undang. Yang mengundang musibah adalah kemaksiatan. Kaum muslimin, mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari bala dan bencana seperti yang kita alami. Musibah wabah corona ini adalah musibah bala bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Semoga kita dapat mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.